dalam kehidupan kita. Entah itu lewat kata-kata, entah itu lewat sikap, entah itu lewat perilaku, atau kebiasaan-kebiasaan tertentu yang memang tidak baik dan jahat. Itu sebetulnya kalau kita sekalian ingin menyadari apa yang dimaksudkan dengan iblis atau setan adalah seperti itu. Dan dari bacaan ini sebetulnya kita sekalian diajak untuk mencoba merenungkan apa sih yang terjadi ketika suatu saat dan berperilaku kesetanan itu. Disebutkan dari bacaan Injil bahwa ada orang yang dirasuki setan sampai akhirnya ia bisu. Pernah melihat orang bisu? Pernah. Orang bisu itu kan orang yang tidak mampu untuk berkomunikasi atau berbicara. Maka kalau orang dirasuki setan itu dalam soal relasi, dalam soal komunikasi, pada akhirnya orang mengalami satu gangguan atau satu kendala. Ini mungkin bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat ketika orang bisa berrelasi dengan orang lain dan berkomunikasi. Banyak kadang kan komunikasinya itu buntu dan tidak bisa berjalan dengan baik. Mungkin di dalam arti itu kita sekali bisa mencoba merenungkan kehidupan kita. Memang kuasa setan itu membisukan, artinya membuat orang jadi terkendala untuk berkomunikasi dan berrelasi. Orang-orang yang saling bermusuhan itu kan jarang sekali untuk berkomunikasi dan berrelasi satu dengan yang lain. Kalau suatu saat mereka itu berpapasan, satu pasti akan belok sana, satu belok ke sana. Akhirnya tidak terjadi komunikasi, tidak ada relasi yang baik antara orang-orang yang terkuasai oleh iblis. Ini sebetulnya merupakan satu pengalaman kita yang bisa kita renungkan di dalam kehidupan kita. Sejauh diri kita itu dikuasai oleh hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, itu akan mengakibatkan relasi kita dengan orang lain, komunikasi kita dengan orang lain sungguh akan terganggu, terkendala, dan mungkin putus seperti halnya orang yang bisu. Ini saya kira merupakan hal pertama yang sebetulnya bisa kita coba renungkan bersama-sama. Kemudian yang kedua yang juga mau disampaikan kepada kita sekalian adalah bahwa kalau iblis atau setan menguasai kehidupan kita, itu situasinya itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Kalau setan berperang melawan setan, apa akibatnya? Ya akhirnya kan masing-masing mengalami suatu kehancuran juga. Maka Yesus kan mengajak kita untuk merenungkan masalah itu. Sesama setan dahului orang saling bersaing satu dengan yang lain, pada akhirnya orang pun akan mengalami kehancuran. Dan sebetulnya hal itu terjadi tidak hanya berkaitan dengan orang-orang yang dikuasai setan atau orang-orang yang jahat, tetapi bisa terjadi juga di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam masalah transportasi itu kan seringkali disebutkan seperti itu, yaitu sesama bis dan di dalam kehidupan kita. Maka Yesus kan mengatakan, mungkinkah kalau saya bekerja sama dengan pengurus setan, mengusir setan yang merasuki seseorang itu? Kan mesti tidak bisa terjadi seperti itu. Hal yang lain lagi yang bisa kita jadikan sebagai satu bahan permenungan adalah ini. Mengusir setan itu kan merupakan sesuatu hal yang baik. Yang dilakukan oleh Yesus adalah hal-hal yang sungguh baik. Tetapi sejauh mana orang-orang itu merespon segala perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus itu? Apakah semua orang yang melihat perbuatan baik itu terus percaya kepada Yesus? Apakah semua orang yang melihat perbuatan baik itu langsung mengikuti Yesus? Kan tidak. Bisa terjadi suatu saat orang melihat Yesus melakukan perbuatan baik itu justru malah dikuasai oleh rasa iri dan dengki. Ini kan bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kalau orang sudah diwarnai oleh iri dan dengki, yang keluar dan yang kemudian muncul adalah orang akan menjelekkan orang lain. Maka ketika Yesus bisa mengusir setan, orang justru tidak langsung percaya dan mengikuti dia, tetapi malah mengatakan, oh dia bisa mengusir setan
akan bekerja sama dengan penghulu setan. Ini kan suatu respon yang negatif yang ditujukan kepada Yesus. Jadi ini bisa menjadi suatu pengalaman kita. Yang namanya perbuatan baik itu kan tidak hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita sekalian juga bisa melakukan berbagai macam perbuatan baik. Baik itu di keluarga, baik itu di lingkungan, baik itu di paroki. Sejauh mana sih semua perbuatan baik kita itu sungguh bisa diterima oleh semua orang? Adakah orang-orang tertentu yang kadang-kadang tidak menerima? Kan bisa terjadi. Kita itu sudah berbuat baik, sudah membantu, sudah ini, tetapi masih saja orang mengatakan sesuatu yang tidak baik, merespon yang tidak baik. Jadi semoga persembahan roti dan anggur ini semakin menyadarkan kami akan makna penyerahan diri putramu yang menjadi korban pelunas dosa-dosa kami. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-mu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Dengan puasa badani ini, Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka sambil berseru. Sungguh kudus adalah Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia
Ketika mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenakan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah kemanakan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan administrator apostolik kami Kristofulus serta semua rohaniwan. Tinggallah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami menerima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawat Maria Muda Allah, San Yosef Mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang juga kami memperkenalkan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Dan bersama-sama. Anak Tuhan Yang
Biarlah Anak Gembala, biarlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara sekalian yang diundang dalam perjamuan Anak Domba. Semoga tubuh Kristus beri kita sampai kehidupan kekal. Amin. Semoga dengan rezeki darimu ini kami semakin tekun menghayati dan mewujudkan semangat tobat setiap hari sambil mengarahkan diri kami pada janji keselamatanmu yang abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita memberikan Tuhan berdoa dosa. Bapak Ibu, untuk mengiringi berberkatan tempat kita nyanyikan Sungguhlah Indah Rumahmu Tuhan. Sungguhlah indah rumahmu Tuhan. Kita memberkati Tuhan dulu untuk air dan garam serta tempat usaha. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bola asal dan sumber hidup jiwa dan raga kami mohon berkenan-Lah menyucikan dan memberkati air ini supaya boleh kami pergunakan sebagai ungkapan iman kami. Sudilah menganugerahkan pengampunan atas segala dosa-dosa kami serta perlindungan terhadap segala penyakit dan godaan roh jahat. Secara khusus berkenanlah mempergunakan air ini untuk melindungi dan menjaga tempat usaha ini dari hal-hal yang jahat yang senantiasa mengancam kami. Demi kasih sayang-Mu ya Allah, berilah agar di dalam hati kami senantiasa mengalir air hidup yang menyelamatkan, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci murni, dan agar kami dielakkan dari segala bahaya yang mengancam jiwa serta raga kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa telah menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang, sucikanlah dan berkatilah garam ini supaya tempat usaha yang akan diperciki dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus, sehingga tempat ini sungguh mendatangkan berkat bagi anggota keluarga
dan juga mereka yang datang mendapatkan pelayanan di tempat ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengendaki manusia bekerja untuk menaklukkan bumi dan memperoleh rezekinya. Keluarga Bapak Olgiska dan Ibu Femi telah bekerja dan mengelola berbagai macam tempat-tempat usaha yang telah dikerahkan kepada mereka, secara khusus tempat usaha yang ada di sini. Tidaklah anggota keluarga yang menghadap kehadiran-Mu dan memohon agar Engkau berkenan memberkati dan menyucikan tempat usaha ini yang akan dikelola oleh Marcel dan Gabriel. Lindungilah di dalam kasih sayang-Mu semua orang yang bekerja di tempat ini, yang memberikan pelayanan bagi banyak orang yang datang ke tempat ini. Semoga damai-Mu senantiasa tinggal di tempat usaha ini, serta anugerahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menggerakkan dan mengarahkan semangat kerja dari para pengelola atau juga para pelayan yang akan bekerja di tempat ini. Ya Bapa, ibulah dan gembirakanlah hati mereka dengan hasil jerih payah mereka. Semoga segala sesuatu yang mereka lakukan dengan perkataan dan perbuatan, mereka lakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Putra-Mu, yang di dalam kehidupan sehari-hari telah mengusir berbagai macam iblis atau setan yang seringkali menguasai kehidupan manusia. Kami mengucap syukur atas Tuhan kami Yesus Kristus, dan kepadanya kami serahkan tempat usaha ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Berkatalah turun atas tempat usaha ini, atas keluarga Bapak Oldisila, atas Marcel dan Gabriel yang akan mengelolanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguhlah indah rumah Tuhan. Sungguhlah indah rumah Tuhan, Raja alam raya. Burung pipit serta layang-layang Engkau beri Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa melindungi, membimbing dan memberkati saudari-saudara sekalian, secara khusus keluarga Bapak Oldisila tempat usaha ini, serta Marcel dan Gabriel yang akan mengelolanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, raya Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Penutup derek Dewi Maria. Dewi Maria, tentu kemana
Kami dari keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo yang telah mengadakan misa dan memberkati tempat ini, dan juga kepada seluruh umat yang hadir bersama-sama dengan kami, mendukung kami dengan doa di dalam misa pada pagi ini. Kami tak ada yang bisa membalasnya, kami hanya berharap semoga Tuhan membalas semua kebaikan dari Bapak Ibu sekalian, dan kami mohon doa untuk usaha kami, usaha anak-anak kami. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih dan Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, kita telah turut berduka cita yaitu keluarga Ibu Indrawati Ketua Patrio Gunawan yang telah dipanggil Tuhan kemarin jam 10 malam. Mohon kehadirannya nanti sore pukul 5.